bagian sholat Idul Fitri. Udah ketemu belum? Ada di grup tuh. Hah? Ya udah pernah bagi, intinya aja lupaan. Ada enggak? Sudah, sholat Idul Fitri udah ketemu kan? Hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Menurut sebagian ulama fardu kifayah. Hukumnya sunnah, menurut sebagian ulama hukumnya fardu kifayah. Kita harus belajar sholat Id. Lu sholat Id jangan asal-asal sholat aja, asal-asal sholat ikut-ikutan nggak diterima yang punya sholat. Paling nggak kita belajar. Jadi hukumnya sholat Id hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Waktunya sholat Id dimulai terbitnya matahari sampai bergesernya matahari. Jadi mulai terbit sampai zawal. Ya, zawal tuh tergelincirnya matahari. Ya berarti sebelum zuhur lah. Ya. Berarti jam 10 masih bisa, jam 11 masih bisa. Anak telat sholat Id, ya Allah, telat siangan bangunnya. Sholat sendiri. Paham ya? Yang lebih utama melaksanakan sholat Idul Fitri pada waktu matahari sudah tinggi kira-kira seukuran 2 tombak agar memberi kesempatan yang luas kepada orang yang belum menunaikan zakat fitrah. Ya, jangan, makanya kita sedih sebenarnya di Indonesia nih. Sholat Idul Fitri buru-buru. Jam berapa di sini? Jam 7. Waduh. Jam 8, jam 9. Biar apa? Waktu buat mengeluarkan zakat fitrah tadi itu luas, buru-buru pengen makan ketupatnya nggak sabaran banget. Di Palembang ada di jamaah kita nih habaib, kumpul semua habaib semuanya ada di rumah Habib Syekh Ahmad bin Syekh bin Syihab. Di rumah itu biasa kita ngadain. Itu kita jam 8:30, jam 9 baru mulai, jam 8 lah paling cepat jam 8 atau jam 8 lewat. Nunggu jamaah yang lainnya. Kan kalau buru-buru kan jadi berapa ketubuk ya. Belum yang subuhnya telat, ada yang nggak subuhan langsung ikut sholat Id. Ajaran siapa kayak gini? Sholat subuh wajib, sholat Id sunnah. Repot dengan baju barunya, repot. Ada kaca balau akhirnya. Jangan ya, ente yang agil, ente yang berakal gitu loh. Ente ini muta'alim, ente yang orang belajar. Sayang. Nah, pelaksanaan sholat Id lebih utama di masjid, kecuali jika ruangan masjid tidak cukup, maka boleh di lapangan atau di aula. Ya, utama di masjid, tapi kalau masjid nggak cukup, boleh di lapangan atau di aula. Kesunahan sebelum sholat Idul Fitri. Kesunahan sebelum sholat Idul Fitri. 1. Berbuka. Ini diamalin nih nanti. Jangan nanti cuma modal denger doang, diamalin. Sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri yaitu berbuka, yaitu makan atau minum, lebih utama dengan kurma. Demikian ini untuk membedakan antara hari raya Idul Fitri dengan hari-hari sebelumnya, yaitu bukan hari raya Idul Adha, hari-hari sebelumnya itu waktu bulan puasa. Karena puasa kita nggak boleh makan. Nah ini sebelum sholat Id nanti inti makan deh. Kalau bisa kurma, ya nggak bisa kurma makan apa, kolak kek. Makan nasi uduk kek, makan apa kek, makan mie telur, makan buka sunnah ada, ya. Biar untuk membedakan dengan bahwa ini loh lebaran. Nah, ini masih ke bawah suasana puasa. Puasa hari lebaran haram. Lu niat puasa lebaran haram. Jadi gimana? Batalin minum. Jisamsu gimana ya, Beb? Udah jangan dong, lu mau sholat. Ntar bau jigong nanti ya. Paham ya? Yang kedua, sunnahnya lagi sebelum sholat Idul Fitri apa? Mandi. Kemudian apalagi? Berhias, memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian. Kesunahan ini berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan di rumahnya. Lihat, perempuan di rumahnya.
ke masjid pakai menor, ya bedak tebel, wow, minyak wangi mana-mana 300 meter kecium, wah nggak dapat pahala udah. Setiap orang yang cium minyak wangi tadi terus tersentuh bangkit syahwat, dicatat sebagai orang yang penzina. Kayak perempuan, mana nggak pernah ngelakuin zina, tapi gara-gara minyak wangi ente nyebabin orang nafsu sama ente dicatat sebagai orang penzina. Nah, hati-hati. Kalau soal di rumah nggak apa-apa, wangi-wangi depan suami. Ini kebalik zaman sekarang, depan suami bau kepet, ya depan orang bau wangi. Jadi boleh sholat di masjid nggak apa-apa, nggak usah pakai wangi-wangian. Jangan pakai minyak wangi nanti. Kalau lu nggak apa-apa, bini lu jangan ya. Yang tegas jadi orang. Anak kecil, dewasa maupun sudah tua yang berangkat ke sholat id maupun tidak berangkat kecuali bagi perempuan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah maka haram hukum. Nah tuh, jelas ya. Ya kalau perempuan beb, anak ke masjid beb, tapi perempuan semua. Atau ada juga sholat id yang dikhususkan buat perempuan. Nah itu gak boleh, gak apa-apa, gak masalah. Di Palembang juga ada tuh 4 kita orang, jadi ada dipisah tuh emang bagian khusus perempuan. Nah itu gak masalah. Nanti insya Allah kita adain deh di sini. Ya makanya lu doain dong, gue punya tanah gede. Amin. Ya gak? Amin doang lu. Patungan aja susah. Nah. Khair insyaallah. 4. Berangkat ke tempat sholat id pagi-pagi kecuali bagi imam yang imam sholat, maka disunahkan berangkat terakhir. Nanti pagi-pagi tuh. Mulai dari subuh gimana enggak apa-apa, bagus. Ya, pokoknya pagi-pagi deh. Kecuali imam di akhir, agak telat enggak apa. Sekarang lihat nih, cara sholat id. Nah ini penting nih, cara sholat id. Sholat id dilaksanakan dengan 2 rakaat. Sholat id dilaksanakan dengan 2 rakaat. Dan disunnahkan 1. Sholat id berapa rakaat tadi? 2. Sekarang diajarin sunnah-sunnahnya. 1. Rakaat pertama dengan 7 takbir. Selain takbiratul ihram dan takbir ruku. Jadi selain takbiratul ihram dan takbir ruku. Jadi lihat ke depan. Usolli sunnata Idul Fitri, ya, rakaatain ma'muman kalau inti ma'mum atau imaman kalau jadi imam. Mustaqbilatul qiblah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini takbir yang apa nih? Takbiratul bukan ini enggak dihitung. Habis takbiratul ihram baru inti mulai. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berapa kali? 7 kali. Sebanyak 7 kah? Makanya kiai duduk depan. Sebanyak 7 kah? 7 kali. Samsu sih pikirannya begini. Udah 7 kali? Ya udah. Paham ya? Tayyib. Dan rakaat kedua 5 takbir. Berdiri dari rakaat kedua, dari sujud naik Allahu akbar, berdiri. Itu belum dihitung 1. Mulai lagi. Allahu akbar. Allahu akbar 5 kali. Kalau rakaat pertama 7 kali, kalau rakaat kedua 5 kali. Tayyib. Takbir rakaat pertama dilaksanakan setelah membaca doa iftitah sebelum baca ta'awudz. Jadi pas lihat rakaat pertama lihat. Sholli sunnatul takbiratul ihram inti Allahu akbar. Baca dulu doa iftitahnya. Ya, kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus sampai habis. Udah selesai, sebelum baca ta'awudz, kan kita kan sholat sunnah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baru baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum baca ta'awudz Fatihah, ente takbir dulu 7 kali kalau rakaat pertama. Paham? Kalau sebelum rakaat kedua berarti sebelum ta'awudz.
Pas bangkit langsung takbir 5 kali sebelum baca ta'awudz. Ya, dan takbir rakaat kedua sebelum membaca ta'awudz. Jika makmum ketinggalan, nah ini penting nih. Jika makmum ketinggalan takbir imam, baik di rakaat pertama atau rakaat kedua, maka makmum tidak disunnahkan menambahkan sendiri sejumlah takbir yang ketinggalan. Contoh, pada rakaat pertama makmum menjumpai imam sudah melaksanakan 5 takbir dari 7 takbir yang disunnahkan, maka makmum hanya sunnah mengikuti 2 takbir imam. Setelah imam selesai tidak disunnahkan menambah 5 lagi untuk melengkapi hitungan 7 Nah, maka nanti kelihatan nih yang belajar sama yang tidak Ente sering nggak menjumpai orang yang telat takbir sendiri dia? Hah? Bapak-bapak lagi, ya. Udah ngacar-ngacar, telah Allahu Akbar, imam bismillah, takbir sendiri. Wah, ajaran siapa ini itu loh? Inilah fungsinya belajar, membedakan ente mana yang terbaik apa yang enggak. Nabi bakal tahu, oh ini yang benar-benar belajar, oh ini yang benar-benar niat, oh ini yang memperhatikan syariatku. Ditandeng ente sama Rasulullah. Senang enggak Nabi kira-kira? Senang. Yang cuek, yang enggak mau belajar, yang mau membiarkan kebodohan. Apa ini orang cinta sama Nabi Muhammad? Bukan. Paham ya? Belajar yang semangat. Taib. Yang kedua, sunnah di dalam salat Id. Di antara masing-masing takbir membaca al-bagiyatus shalihat dengan suara pelan, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu disebut al-bagiyatus shalihat. Ya. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Pelan-pelan aja ya. Allahu akbar. Sekiranya diri kita dengar sendiri subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Jangan dalam hati juga. Orang sekolah sekarang pakai dalam hati. Apalagi ente pas kena rukun qauli. Rukun qauli dalam sholat takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud. Ya, nanti ada belajar salam. Ente dalam hati. Gak sah ente punya sholat. Gak sah. Minim harus diri sendiri dengar. Berapa banyak orang, jutaan, miliaran orang sholat gak memperhatikan ini. Ya lu jadi wali, megang tasbih, gerida, bahlul. Hakata ini gak didemenin. Makanya orang yang belajar tasawuf tanpa belajar ilmu fikih, maka dia adalah zindik, sesat. Belajar ilmu fikih tanpa tasawuf, sombong nanti. Harus seimbang, yang benar, yang semangat gitu loh. Ente harus rakus dalam masalah agama ini. Udah seminggu sekali belajar males-malesan ya. Yang semangat gitu loh, tantangin, Beb, ana mau belajar. Ana bakal lebih gregetan lagi gitu loh. Tapi kalau ente ngot-ngotan ya, orang lain nanti males. Mumpung lagi segini, nanti kalau ada jumlahnya rame, ribuan, nanti bakal kewalahan sendiri. Nanti disaring nih, mana nih orang-orang yang benar-benar berjuang apa enggak. Yang benar, yang serius. Jadi sunnahnya baca bagiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jangan diam. Jangan diam di sela-sela takbir baca tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 3. Rakaat pertama membaca Qaf dan rakaat kedua membaca surat Iqtarabat. Ya, Qaf. Gimana Qaf? Itu kan hafal? Enggak, Koko. Ya, bukan Koko itu, Qaf itu ya. Nama ini dimasukin nih, ada nih. Ya, itu Qaf. Ya, surat Qaf. Rakaat kedua baca surah Iqtarabat. Baca surah lain boleh enggak, Beb? Ya enggak apa-apa. Beb, kalau sambil lihat baca Al-Qur'an, ya enggak apa-apa, asal tidak melakukan gerakan yang membatalkan salat. Yang keempat, setelah salat disunnahkan 2 khutbah sebagaimana khutbah Jumat, kecuali bagi yang sholat sendiri maka tidak disunnahkan khutbah. Dalam khutbah Id disunnahkan jadi ada sholat apa? Ini ada nanti ada 2 khutbah. Nanti bedanya kalau khutbah Id itu nggak pakai adzan.
Ya, nggak pakai azan. Jadi sholat id dulu, setelah salam langsung khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Paham ya? Kalau sholat sendiri gimana? Ya nggak perlu khutbah. Nanti kalau ente khutbah yang dengerin jin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab waalaikumsalam, kabur ente ya. Nah, dalam khutbah id disunahkan membaca takbir 9 kali. Itu di khutbah pertama 9 kali takbir, sunnah. Ya, pada pembukaan pertama. Dan disunahkan takbir 7 kali pada khutbah yang kedua. Baik. Habis ya? Nanti perhatiin tuh. Jadi kalau walaupun ente, beb, kalau anak salat di rumah sama anak sama istri saya lagi punya anak, beb. Ada anak sama istri doang, khutbah tetap. Lo khutbah lo. Assalamualaikum, istri jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya khutbah, ambil yang wajib-wajibnya aja. Ya, alhamdulillah, sholawat, terus baca ayat Quran, wasiat takwa, sama kayak khutbah Jumat. Cuman bedanya nggak pakai adzan, terus nggak pakai nanti setelah khutbah terakhir lu ngomong aqimis sholat, ya, sholat lagi ada, tapi pernah ada kejadian itu. Ya, barakallahu li wa lakum fil wa nafa'ana wa iyyakum wa aqimis sholat. Nah, sholat lagi. Dia nggak sadar biasa khutbah Jumat ya. Habis itu pas sholat id nanti datangin, nanti punya keluarga orang tua ya, terus pakai ke tetangga kalau bisa